Buat kita semua, Shalom. Kita akan mulai ibadah kenaikan Tuhan Yesus tanggal 18 Mei 2023 GBHT Kudus. Kisah Para Rasul ayat 1 pasal 1 ayat 8 sampai 9. Beginilah firman Tuhan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah Tuhan Yesus mengatakan demikian, terangkatlah Tuhan Yesus disaksikan oleh mereka dan awan menutup Tuhan Yesus dari pandangan mereka. Amin. Peristiwanya luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, nggak bisa. Oh, pasti. Doa pembukaan. Mari saudara kita berdoa. Bapa di sorga Maha Mulia, kami sangat bersyukur untuk hari ini dapat beribadah memuliakan Bapa di dalam kasih Tuhan Yesus dan dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Kami mohon diampuni segala kesalahan kami, serta layakan kami untuk berjumpa dengan Bapa dan terangi hati kami dalam kekudusan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pengantara dan Raja kami. Amin. Salam dan berkat, anugerah, kasih, dan damai sejahtera dari Bapa, Tuhan Yesus, dan Tuhan Roh Kudus selalu menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita siapkan hati kita mau memuji Tuhan, kita bangkit berdiri.
aku bebas. Hey, haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karena Dia. Haleluya, ku memuji-Mu. Haleluya, aku bebas. Hey, haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karena Dia. Ku bersuka karena Dia. Ku bersuka karena Dia. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus Silakan duduk Bapak Ibu saudara terkasih. Kita siapkan hati kita mau menyembah Dia, Raja di atas segala raja, Tuhan Yesus. Haleluya. Kepada Tuhan Yesus yang kami tinggikan di atas segala yang ada di kami. Kepada-Mu ya Tuhan kami menyembah, kepada-Mu Tuhan kami berharap. Ya Tuhan, kekuatan yang kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala.
setiap kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Bantu kami Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan hamba-hamba-Mu. Urapi setiap kami Yesus. Sanjung, Yahweh.
pujian penyembahan kami di siang pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan Bapa, jadilah kehendak Bapa di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Bapa Allah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kalau hari ini kami merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan Yesus bertata di surga dan juga terus bersyafaat buat kami, membela kami, menolong kami, berkarya untuk kami semua. Bahkan suatu saat nanti Tuhan Yesus akan menjemput kami. Kami rindu menjadi calon mempelai-mempelai-Mu Tuhan Yesus yang sudah dibentuk indah di hadapan Tuhan Yesus. Biar kiranya ya Bapa, pembentukan Tuhan membuat kami boleh berkenan di hati Tuhan Yesus. Saatnya kami akan membaca firman Tuhan Yesus dari Markus 16 ayat 9 sampai 20, Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Kuduskan dan urapi kami ya Bapa, agar kami mengerti setiap firman yang ditabur dan kami dijadikan pelaku firman Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bacaan firman Tuhan. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Bersama-sama. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Bersama-sama jemaat, sudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Tuhan Yesus ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah Tuhan Yesus mengatakan demikian, terangkatlah Tuhan Yesus disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Bersama-sama, ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu Tuhan Yesus naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Tuhan Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Tuhan Yesus naik ke sorga." Amin. Yesus, kami bersyukur sekali Tuhan, karena Tuhan naik ke sorga, menyediakan tempat bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, karya-Mu sempurna bagi kami semua, karya-Mu luar biasa ya Tuhan Yesus, lebih dari apa yang dapat kami pikirkan. Terima kasih ya Aba ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kekasih jiwa kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur hari ini kita dapat kesempatan
Saya mau katakan kesempatan. Karena setiap kali kita bisa bersekutu, bisa beribadah kepada Tuhan Yesus adalah suatu kesempatan bagi kita. Dan kesempatan itu saudara berdampak luar biasa di dalam hidup kita. Baik hidup kita sekarang, nanti, bahkan sampai selama-lamanya. Itu sebabnya kita harus bersuka cita senantiasa, amin. Ini wajah-wajahnya sukacita enggak nih? Sebagian masih ngantuk, kayaknya begadang tadi malam. Haleluya, ya kita bersuka cita karena Tuhan Yesus naik ke sorga, membuktikan bahwa sorga itu ada. Kok nanyanya begitu Pak? Saudara, banyak orang gak percaya loh kalau ada sorga. Makanya mereka mengupayakan supaya hidup di dunia ini seperti di sorga. Ya mereka makan, minum, dan pokoknya senang-senang, saudara. Tentunya senangan dunia beda dengan kesenangan anak-anak Tuhan, saudara. Ya, nah ternyata memang banyak sekarang terbukti ternyata bahwa banyak orang enggak mengindahkan bahwa ada sorga. Mereka makan dan minum, kawin dan mengawinkan, pesta pora, ya seperti pada zaman Nuh, seperti zaman pada air bah, seperti zaman Lot, saudara. Dan itu terbukti dan sekarang nih lebih lagi, saudara. Kalau saudara nggak percaya, saudara perhatikan kalau saudara jalan di kota-kota, entah Jakarta, Bekasi, kalau malam itu orang kemana-mana makan, di mall juga makan, kita juga makan. Ya, makanya jarang yang kurus kering krempeng itu jarang. Ya, semuanya mekar ke kiri dan ke kanan, ke depan dan ke belakang. Kenapa? Karena itu tanda-tanda zaman. Tapi puji Tuhan kita percaya bahwa sorga itu ada. Ya. Nah kalau kita percaya sorga itu ada, tentunya kita akan berusaha untuk bisa nantinya ke sorga. Ya. Tapi enggak seperti ini. Ya ada peribahasa, bukan peribahasa ya, ada orang ucapkan begini. Waktu muda poya-poya, sudah tua kaya raya, waktu mati masuk surga. Itu nggak berlaku sebenarnya, itu mereka menghibur diri sendiri aja, ya supaya ya hidupnya happy, nggak ada yang ditakuti di dalam dunia ini, bahkan perbuatan jahat sekalipun mereka nggak takut hari-hari ini. Ya terbukti, saudara, berapa banyak orang masuk penjara. Nah, mari kita percaya bahwa sorga itu ada. Ya. Dan saudara dan saya kalau sorga itu ada, harus saudara ngerti bahwa sorga itu tempat yang penuh dengan damai sejahtera. Ya, di dunia ini damai sejahteranya seperti embun pagi. Ya, semu sebentar saja hilang. Ya, contoh misalkan, saudara tiba-tiba beli mobil baru. Harganya mahal, Pajero misalkan. Oh senangnya bukan main. Ya, lalu diposting di Facebook, di Twitter, di WA semua. Ya kan? Senang lalu ajak jalan-jalan. Ya. Tapi berapa lama saudara bersuka cita? Kalau udah sebulan, ya. Udah sebulan, ya enakan kayak Bu Marice, tiap hari ganti sopir. Amin. Kalau Pak Hadi sopirnya cuma itu aja, saudara. Ya, jadi kita ini harus percaya bahwa sorga itu ada, lebih indah daripada dunia ini, lebih dahsyat daripada hidup kita ini, ya, lebih dahsyat dari apa yang kita punya, ya, keren ya. Pertanyaan, saudara percaya nggak ada sorga? Pak Aming percaya nggak ada sorga, Pak Aming? Percaya? Ya harus percaya, kalau ikut Tuhan Yesus harus percaya. Nggak ada pilihan karena memang beritanya begitu. Tuhan Yesus memberitakan ada sorga. Ada kerajaan sorga yang dimulai dari bumi ini. Ketika saudara percaya kepada Tuhan Yesus, datanglah kerajaan sorga itu di dalam bumi, dalam hidup kita seperti di dalam sorga. Ya, gambaran sorga itu harus terlihat jelas di dalam kehidupan kita sehari-hari. Senyumnya kita harus senyum seperti di sorga, amin. Nah, jangan senyum sinis. Ya,
Senyumnya apa? Hatinya harus bersuka cita seperti kita ada di dalam sorga. Karena apa? Ketika kita bersekutu dengan Tuhan Yesus, sorga itu datang dalam hidup kita, dalam diri kita. Damai sejahtera Tuhan itu melingkupi kita. Enggak dimiliki oleh orang dunia. Ya, orang dunia enggak mengalami damai sejahtera ketika dibandingkan dengan orang percaya ketika dia bersekutu dengan Tuhan Yesus. Ya. Kemarin beberapa hari yang lalu ada yang sharing sama saya, Pak, saya tuh bangun jam 2 pagi, saya kalah. Saya biasa jam 3, dia jam 2 pagi. Saya biasanya habis jam 3 itu berdoa kurang lebih setengah jam sampai 1 jam, lalu tidur lagi. Saya enggak Pak, jam 2 bangun, enggak tidur lagi tuh Pak. Ikut doa ini, ikut doa itu, ada 5 kegiatan saudara dari jam 2 pagi sampai jam 6 pagi. Setiap hari. Terus saya bilang, saya belum apa-apa. Emang kamu nggak ngantuk besoknya? Enggak tuh Pak. Wah, hati-hati Bu, Ibu mesti jam tidurnya cukup. Ya tapi saya nggak ngantuk Pak. Gitu. Ya saudara, dia merasakan damai sejahtera yang luar biasa. Ketika kita bersekutu dengan Tuhan Yesus, kalau memang benar-benar bersekutu, kita akan alami damai sejahtera. Tapi kalau kita bersekutu lalu kita nggak damai sejahtera, ayo periksa diri. Kenapa? Jangan salahkan orang lain. Ini sih gangguan ini. Tuh di yang speaker yang besar-besar ganggu. Harusnya nggak terganggu ya. Harusnya makin kencang di sana, kita juga makin kencang, amin. Jangan kalah tuh. Ya, nah jadi kita percaya bahwa sorga itu ada. Oh, ini hilang ya. Ya, sorga itu ada. Kalau sorga itu ada, yuk kita bersiap-siap untuk masuk ke sorga. Ya, sebab nggak gampang masuk sorga. Walaupun Tuhan sudah buka jalan, daging kita ini lemah. Daging kita ini rasanya pengen, ku ingin 1000 tahun lagi ada di dunia. Ya, ya, seolah-olah masih muda. Nah, untuk itu yuk kita persiapkan diri kita di hadapan Tuhan Yesus. Yang kedua, saudara, Tuhan Yesus naik ke sorga membuktikan bahwa dia berasal dari sorga. Siapa yang percaya bahwa Tuhan Yesus berasal dari sorga? Amin. Bukan dari anaknya siapa? Yusuf sama Maria. Enggak. Itu hanya satu perantara saja. Sebenarnya datang dari sorga, diutus oleh Bapa untuk karya penyelamatan yang sempurna, yang dahsyat dan luar biasa. Pelayanan yang terus mengalir sepanjang sejarah manusia bahkan sampai selama-lamanya. Saudara percaya karya Tuhan Yesus sampai sekarang. Amin. Sampai sekarang saudara. Dunia berlalu, manusia berganti, tetapi pelayanan Tuhan Yesus terus ada sampai sekarang. Saya kemarin malam jam 2, jam 3 mendengarkan KKR, ada orang Amerika datang ke Indonesia. Begitu banyak orang disembuhkan. Siapa yang menyembuhkan? Tuhan Yesus. Artinya dia masih berkarya. Bukan masih, selalu berkarya. Karya penyelamatannya sudah diselesaikan dengan sempurna. Sampai dia naik ke sorga menghadap Bapa. Bapa sudah selesai. Di kayu salib dia bilang sudah selesai. Keren ya. Dan itu sempurna sudah. Nggak bisa digantikan dengan yang lain. Pekerjaannya dahsyat dan luar biasa. Nah, dia masih tetap berkarya sampai hari ini. Makanya kita mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, iblis pergi. Pergi. Kalau kita tidak bimbang, kita percaya dengan sungguh-sungguh. Ya. Ada 2 orang uji nyali. Yang satu dari Muslim, yang satu dari anak Tuhan. Anak Tuhan cuma bilang, darah Yesus, Tuhan Yesus tolong saya, Tuhan Yesus tolong saya. Enggak ada apa-apa. Yang satunya, ya dengan caranya dia sendiri, manifestasi dia, naik ke mesin yang tinggi itu, wah teriak-teriak. Ada kuasa kegelapan. Terbukti
Nama Yesus dahsyat luar biasa, amin. Jadi saudara nggak usah takut sama iblis, nggak usah takut sama setan. Apalagi jangan kompromi sama setan. Lawan dia, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Berapa hari yang lalu saya ditegur sama Roh Kudus. Sepertinya di gereja Hati Kudus udah lama nggak ngusir setan. Pantesan gangguin terus. Ya. Ayo kita usir, 1, 2, 3, dalam nama Tuhan Yesus, iblis yang mengganggu ibadah-ibadah kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Pergi dan datang, dan jangan datang lagi. Salah ngomong deh tuh. Pergi dan jangan datang lagi. Saudara, memang Tuhan Yesus ingatkan kepada kita waktu dia naik ke surga, tadi kita baca, tanda-tanda ini menyertai orang-orang percaya. Kita semua nih tanda tanyanya. Kita akan mengusir setan-setan dalam nama Tuhan Yesus. 2 hari yang lalu saya dikasih mimpi didatangi setan. Tapi kita punya kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus. Ya, lawan. Jangan menyerah. Karena apa? Ada kuasa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Mau akan menginjak ular, kalajengking sekalipun. Tapi jangan coba-coba saudara. Oh, kata firman Tuhan, injak ular. Dipatok sudah. Mencobai Tuhan. Tapi kalau memang terpaksa dalam keadaan tertentu saudara. Contohnya Rasul Paulus. Waktu api unggun ya. Waktu dia mau lempar kayu ke situ, dia dipatok sama ular. Semua orang bilang, wah sebentar lagi dia mati nih. Karena ular yang mematok itu ular yang sangat berbisa. Tapi ditunggu-tunggu lo gak mati-mati. Justru berbalik. Oh ini dewa ini. Wah kacau juga. Akhirnya Rasul Paulus juga bingung ya bagaimana nanganinya. Saudara, saya ada pendeta dari Kalimantan datang ke rumah saya beberapa tahun yang lalu. Dia cerita. Suatu kali dia dicoba sama dukun kepala suku di Kalimantan. Suku Dayak. Lalu dia diajak ke rumahnya. Ayo kita ke rumahnya. Ngobrol-ngobrol. Disediakanlah kopi. Saudara tahu? Pada waktu kopi itu disuruh minum. Silakan minum. Ayo minum. Begitu diangkat. Gelasnya pecah. Bas. Ternyata dukunnya kaget. Kuasamu luar biasa ya. Itu di dalam gelas itu ada racun. Racun maut. Tapi kamu bisa lewatin. Akhirnya kepala suku itu bertobat. Ya. Sudah terbukti kalau memang kita betul memberitakan Injil, kalau iblis mau ganggu kita, kita punya kuasa. Kuasa yang lain yang kita lihat nyata. Saudara tahu, waktu beberapa tahun yang lalu, kurang lebih 6 atau 7 tahun yang lalu, ada gereja GKI Yasmin. Ingat Pak Utagalung? Yang di Bogor ya. Oh nggak boleh beribadah, saudara, nggak boleh beribadah. Bahkan di pinggir jalan pun nggak boleh. Waduh, naif amat ya. Pokoknya nggak boleh, pokoknya nggak boleh. Tapi jemaat itu nggak mau kalah, tetap aja dia beribadah. Di trotoar-trotoar dia beribadah. Saudara tahu beberapa minggu yang lalu, bulan lalu misalnya, ya dia dapat izin gereja, dapat tanah dibangunkan oleh pemerintah yang meresmikan, ya Mahmud MD, ya juga bersama Tito Karnavian. Siapa itu? Menteri Dalam Negeri. Gerejanya bagus sekali. Itu saudara kita lihat, kalau orang tetap teguh di dalam Tuhan Yesus, dia akan melihat kemenangan yang luar biasa. Ya, wali kota juga datang, salah ya, wali kota Bogor. Ya, aku tahu banyak tahun. Ya. Ikut datang sana Pak. Dalam doa, dalam roh datang ke sana. Ya, saudara kebetulan, di hadapan Tuhan Yesus semua diperhitungkan itu. Dunia nggak bisa melawan Tuhan Yesus, saudara.
Berapa orang yang mencaci maki Tuhan Yesus, satu-satu berguguran, masuk neraka, mati. Ya, karena Tuhan kita, Tuhan Allah kita dahsyat dan luar biasa. Saya berharap kita semua memandang Tuhan Yesus dengan penuh hormat, dengan kedahsyatan, dengan kekaguman, dengan kasih yang luar biasa. Sehingga ibadah kita menjadi ibadah yang semarak. Amin. Semarak bukan karena orang lain, tetapi semarak karena diri kita sendiri di hadapan Tuhan Yesus. Ucap syukur, saudara. Kalau kita diberi kesempatan terus menerus memuliakan Tuhan Yesus. Enggak ada yang lain di sini yang layak dimuliakan. Amin. Gembala pun enggak. Kita ini teman sekerja semua, sama-sama cari perkenanan Tuhan Yesus. Amin. Ya, itu sebabnya ibadah kita tidak tergantung banyak atau sedikitnya orang. Tergantungnya adalah kerinduan kita kepada Tuhan Yesus. Itu dahsyat. Nah, dia berasal dari sorga. Kalau dia kembali ke sorga, nyasar enggak? Enggak ya. Denis saja dari kebun singkong ke sini saudara, pulangnya enggak nyasar. Apalagi Tuhan kita Yesus Kristus saudara, yang dari sorga diutus oleh Bapa membawa satu visi, misi yang luar biasa dan sudah selesai dan saatnya dia kembali ke sorga. Amin. Wah keren. Dia berasal dari sorga dan dia menciptakan sorga. Dia bertahta di dalam kerajaan sorga. Mari kita bangga loh sama dia Tuhan Yesus. Amin. Tuhan aku bangga banget punya Tuhan seperti Tuhan Yesus. Aku dimiliki oleh Tuhan Yesus. Aku dituntun, aku dibawa ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau saudara tahu itu, saudara gak akan berhenti mengucap syukur pada Tuhan. Gak ada kesempatan bagi kita mengeluh. Gak ada kesempatan. Kesempatannya adalah memuji, meninggikan Tuhan Yesus. Semakin hari, tambah cinta Yesus. Amin. Kalau kita tambah cinta Tuhan Yesus, maka kasihnya yang dahsyat, yang luar biasa itu terus tambah lagi sama kita. Bukan berarti kasihnya berubah, enggak. Kitanya berubah gitu loh. Menampung kasihnya Tuhan Yesus itu semakin hari semakin besar, semakin dalam. Jadi ibadah-ibadah kita ini menyenangkan buat kita pribadi. Amin. Nggak ada kesel sama orang lain. Jangan. Rugi. Lebih baik kita memuliakan Tuhan Yesus senantiasa. Yang ketiga, saudara. Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita semua. Amin. Ya. Saudara tahu nggak? Hari-hari ini akan dibangun rumahnya Jokowi, saudara. Yang ada di Solo. Dia dapat satu tanah yang luas, kalau nggak salah luasnya berapa hektar begitu, saudara, untuk dibangun rumahnya Jokowi, saudara. Halo, dengar nggak? Ya, karena memang seorang presiden kalau sudah selesai dia dapat rumah. Ya, itu sebabnya dapat rumah di Solo. Belum dibangun, baru diberitakan akan dibangun rumahnya Jokowi. Ya. Kalau rumah itu suruh nempatin mau enggak? Haleluya. Di dunia aja orang senang dapat rumah ya. Amin. Kita berdoa buat Pak Uta Galung dapat rumah. Amin. Buat siapa yang Bu Kris berdoa biar dapat rumah. Enggak ada yang mustahil. Siapa lagi yang belum punya rumah? Enggak ada yang mustahil. Oh Pak Benget. Ya, berdoa ya Pak Benget ya. Aku percaya aku pasti punya rumah. Nah, yang luar biasa, rumah di sorga. Tuhan sediakan buat kita anak-anaknya. Amin. Aduh, terlalu baik dia. Masuk sorga aja udah mengucap syukur. Tuhan sediakan rumah di sorga. Dan jalan ke rumah kita, saudara tahu nggak di sorga? Dari emas. Kira-kira berapa karat ya Pak Adi? Kalau ngitung karatnya gimana sih kalau emas, ada yang tahu nggak? Kalau emas yang kita pakai maksimal 24 karat ya. Hah? Nggak murni juga ya. Oh iya, nggak ada yang 100% ya. Berarti tetap bisa berkarat ya Pak.
Nyatanya emas kita juga kadang-kadang kusam gitu ya. Ya, saudara, jalannya dari emas. Saya sih berharap saudara belajar merenungkan ya, apa yang di kitab Wahyu sampaikan, jalannya dari emas. Ya, kira-kira sendal saudara nggak akan berlaku di sana. Ya, jalannya dari emas. Aduh, luar biasa ya. Kalau jalannya dari emas, temboknya dari batu permata. Yang di tangannya Pak Utagalung, batu permata apa? Batu apa Pak? Namanya Pak? Kecubung? Hah? Iya. Ada yang lebih bagus nggak Pak? Banyak yang lebih bagus. Jamrut. Ya, saudara, di sana memang Tuhan sediakan segala sesuatu yang terbaik. Bukan yang baik, yang terbaik. Yang tidak akan karat. Yang tidak akan dibongkar pencuri, karena pencuri nggak bisa masuk surga. Iya kan? Yang nggak apa lagi nih? Yang nggak rusak sama zaman. Kekal. Umurnya kekal. Mobil saya ini jalan 10 tahun nih, rasanya udah mulai banyak gangguan. Jadi di dunia ini 10 tahun tuh udah mulai berubah banget. Di sana membuktikan saudara, waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir pergi ke tanah Kanaan, berapa tahun? 40 tahun. Kasutnya nggak rusak. Siapa yang punya kasut, punya sepatu udah 40 tahun? Udah kekecilan. Tapi udah usang juga, udah rusak juga. Anehnya karena di dalam Tuhan, saudara, Tuhan Yesus hadir, Bapa hadir, Roh Kudus hadir, itu sepatunya, kasutnya nggak usang. Baru terus. Nggak nipis belakangnya. Ya Mes ya. Nggak terbuka depannya. Nggak mangap katanya. Ya berapa kali kita kalau pakai sepatu zaman sekarang atau sendal di tengah-tengah mall mangap gitu. Saya pernah ngalami mangap akhirnya diikat sama karet supaya bisa sampai rumah. Dunia seperti itu. Tapi di sorga kekal. Ya. Damai sejahteranya kekal. Tubuh kita juga kekal. Amin. Ada tafsiran bahwa nanti kalau di sorga umur kita rata-rata 30 tahun. 30 tahun masih gagah dong. Ya, itu tafsiran. Saudara. Nggak mungkin lah di sana jadi oma-oma yang udah peot, yang udah itu. Enggak. Saya percaya diciptakan kembali. Nah, sorga itu adalah tempat yang Tuhan sediakan bagi kita dan kekal. 3 hal ini kalau saudara renungkan baik-baik, aduh pasti hidup kita terus bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau dahsyat, Kau luar biasa, lebih daripada apapun juga. Pasti ibadahmu semakin semangat, amin. Pasti baca Alkitabmu semakin sungguh-sungguh. Tuhan kita dahsyat. Saya berharap saudara udah gak terkendala lagi dengan ibadah-ibadah. Gak merasa berat lagi semuanya. Karena Tuhan kita terlalu dahsyat. Pelayanan kita gak ada apa-apanya saudara. Gak ada apa-apanya. Mau coba gini-gini aja kok. Gak ada apa-apanya. Jangan menuntut ucapan terima kasih. Gak ada apa-apanya. Dibandingkan dengan karya terbesar dalam hidupku. Lebih daripada sekarang. Aku rindu pada waktu nanti kita pulang, kita dijemput Tuhan Yesus. Sebab enggak semua orang dijemput, hanya orang-orang yang mengasihi Tuhan Yesus saja. Siapa yang mengasihi Tuhan Yesus, barang siapa mengasihi aku, dia akan melakukan segala perintahku. Ya, jadi ayo belajar kita melakukan perintah Tuhan Yesus, walaupun kadang-kadang gagal gitu ya. Bangkit lagi, coba lagi. Karena melakukan firman Tuhan Yesus itu membuktikan bahwa kita cinta sama Tuhan Yesus. Kalau saudara melakukannya,
melakukannya lah seolah-olah dan memang untuk Tuhan Yesus. Wah, hidup ini akan menyenangkan bagi kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau naik ke sorga untuk datang kembali menjemput kita semua. Amin. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami diingatkan bahwa sorga itu ada. Dan Engkau ada di sorga, Engkau yang menciptakannya. Dan Tuhan Yesus kembali kepada sorga. Kenaikan Tuhan Yesus juga membuktikan bahwa Tuhan Yesus berasal dari sorga. Diutus oleh Bapa untuk karya penyelamatan umat manusia dan sudah selesai dengan sempurna. Kenaikan Tuhan Yesus juga membuktikan bahwa Tuhan Yesus akan menyediakan tempat bagi kami semua dan akan datang kembali dan membawa kami ke sana. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kenaikan Tuhan Yesus yang kami rayakan pada hari ini dengan korban ucapan syukur kami kepadamu. Tuhan Yesus baik, Bapa di surga maha baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kekasih jiwa kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Bapa kami yang di surga, kami ucap syukur Tuhan Yesus untuk karya-Mu yang luar biasa Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang indah ini Bapa, kami boleh datang kepadamu mengucap syukur untuk kenaikan-Mu di surga ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami datang dengan ucapan syukur yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami terus mau Tuhan mencari perkenanan-Mu ya Tuhan Yesus. Hidup kudus di hadapan-Mu Bapa, tidak bercela Tuhan Yesus. Itulah kerinduan kami Bapa Tuhan Roh Kudus. Biar Engkau yang memampukan kami hidup kudus di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Matikan kedagingan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Saatnya Tuhan Yesus kami juga akan membawa persembahan kami. Biar Engkau yang menguduskan persembahan kami ini Tuhan Yesus. Sucikan persembahan kami boleh berkenan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. 2 Korintus 9 ayat 6-9. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Bapa mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Bapa sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Amin. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenaran tetap untuk selamanya. Amin. Ayat persembahan, mari kita bersama-sama. Percayalah kepada Tuhan Yesus dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Tuhan Yesus dalam segala lakumu, maka Tuhan Yesus akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan Yesus dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan Yesus dengan hartamu dan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbung akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemenangmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga teramat baik, merupakan suatu kebahagiaan karena kami diberi kesempatan untuk mengembalikan sebagian milik kami yang pastinya berasal dari Tuhan Yesus. Kami bayar juga perpuluhan kami karena kami mau taat pada firman Tuhan Yesus. Kiranya persembahan kami ini menjadi benih iman yang berakar, bertumbuh, berbuah,
Di dalam nama Tuhan Yesus pemberi berkat. Amin. Amin. Kita memberikan persembahan kita ke satu pujian kasih Yesus indah dalam hidupku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, mengasihi hati dan jiwaku. Tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan, pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan, pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Bapa di surga, kami mengucap syukur ada kesempatan bagi kami, satu kehormatan kalau kami boleh menaikkan doa syafaat kami kepada Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus. Tuhan, mulialah nama-Mu di bumi, nama-Mu diagungkan di bumi, kemuliaan-Mu di sorga mengatasi bintang. Betapa mulianya nama-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, mulialah nama-Mu di bumi ini, nama-Mu diagungkan di bumi. Kemuliaan-Mu di surga mengatasi bumi. Betapa mulia nama-Mu. Katakan, Yesus mulialah nama-Mu. Yesus mulialah nama-Mu di bumi ini, nama-Mu diagungkan
Bapa di sorga Maha Mulia, kami berdoa dan beriman bahwa seluruh jemaat GBHT Kudus diberikan hati yang baru dan roh yang baru, serta diberikan telinga seorang murid Tuhan Yesus. Amin. Kami mohon penyertaan Bapa. Kami berdoa dan beriman bahwa jemaat GBHT Kudus taat pada firman Tuhan Yesus, setia beribadah kepada Tuhan Yesus, hidup dalam kerendahan hati dan selalu rela ditegur oleh firman Tuhan Yesus, serta selalu hidup dalam buah pertobatan dan buah Roh Kudus. Tuhan Yesus naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tuhan Yesus Raja semesta bertata di sorga. Kami memohon kekuatan dari Tuhan Yesus, hidup di dalam roh, dan kami semakin fokus kepada firman Tuhan Yesus. Kiranya roh kami semakin kuat oleh kekuatan kuasa firman Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami menghancurkan kuasa dan tipu daya iblis. Kami aman dalam perlindungan Tuhan Yesus Raja semesta. Bersama-sama besar anugerah Bapa bagi kami anak-anaknya. Ajar kami untuk menghormati Bapa di dalam cinta kasih Tuhan Yesus serta dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk seluruh jemaat GBHT Kudus beserta keluarganya. Kami percaya selalu diberikan perlindungan dari Tuhan Yesus, selalu dipenuhi damai sejahtera, diberikan kesehatan dan kesembuhan, panjang umur serta bahagia. Amin. Kami berdoa dan beriman bahwa seluruh jemaat GBHT Kudus setia membaca firman Tuhan Yesus dan hidup sesuai firman. Kami berdoa dan beriman bahwa seluruh kegiatan ibadah di GBHT Kudus selalu dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus dan selalu memuliakan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami hentikan korupsi di semua sektor ekonomi di Indonesia. Kami berdoa kiranya terbangun sistem anti korupsi seperti e-budgeting, e-katalog, sehingga dapat mencegah bocornya keuangan negara. Dalam nama Tuhan Yesus kiranya perekonomian Indonesia semakin kuat dan mampu bersaing dengan negara-negara maju. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami menghancurkan jaringan narkoba di seluruh Indonesia. Kami berdoa menghentikan pasokan narkoba ke Indonesia. Kami berdoa kiranya tanaman ganja di Aceh dimusnahkan. Kami berdoa kiranya seluruh rakyat Indonesia dibebaskan dari pengaruh narkoba. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kiranya hati bangsa Indonesia terbuka bagi kasih karunia keselamatan dari Tuhan Yesus yang dahsyat dan luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa menghentikan dan menghapus segala kebencian, menghapus segala iri hati, menghapus segala kekerasan di Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kiranya menjelang pemilu tahun 2024 hati bangsa Indonesia terbuka bagi damai sejahtera dan kasih Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus memberikan calon presiden yang dapat meneruskan kepemimpinan Bapak Jokowi. Tuhan Roh Kudus penuntun kami. Kami berdoa kiranya Roh Kudus selalu membimbing kami. Kami berdoa kiranya terbangun komunikasi yang baik di antara keluarga kami. Kiranya terbangun komunikasi yang baik di antara seluruh jemaat GBHT Kudus. Kiranya terbangun komunikasi yang baik di antara seluruh rakyat Indonesia. Kiranya kami saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kami sembuh dan damai sejahtera berlimpah atas kami. Kiranya hanya nama Tuhan Yesus sajalah yang selalu ditinggikan dan dipermuliakan. Bapa di sorga, kami beri doa buat ibadah perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Kiranya berdampak luas bagi pertobatan jiwa-jiwa di Indonesia. Katakan amin. Doa kami Tuhan untuk penanaman gereja baru di GBHT Kudus
di kota dan di Kabupaten Bekasi untuk menggenapi amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kami berdoa untuk penuaian jiwa-jiwa di GBHT Kudus dengan melibatkan seluruh jemaat, dan Tuhan Yesus melimpahkan berkat bagi jemaat GBHT Kudus. Bersama-sama 2 kali, dalam nama Tuhan Yesus Raja Semesta kami berdoa. Amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Raja Semesta kami berdoa. Amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Amin. Mari kita naikkan Mazmur 91 bersama. Dalam lindungan Tuhan Yesus. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesuslah tempat perlindungan kami dan kubu pertahanan kami, Bapa kami yang kami percayai. Sungguh Tuhan Yesuslah yang melepaskan kami dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan Yesus menudungi kami. Di bawah sayap Tuhan Yesus kami berlindung. Kesetiaan Tuhan Yesus menjadi perisai dan pagar tembok bagi kami. Kami tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisi kami dan 10.000 di sebelah kanan kami, tapi itu tidak akan menimpa kami. Kami hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan Yesus ialah tempat perlindungan kami. Bapa di sorga ialah tempat perteduhan kami. Malapetaka tidak akan menimpa kami, dan tulah tidak akan mendekat kepada rumah kami. Sebab malaikat-malaikat Bapa diperintahkannya kepada kami untuk menjaga kami di segala jalan kami. Mereka menatang kami di atas tangan mereka, supaya kaki kami jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung kami langkahi, kami menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hati kami melekat kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus meluputkan kami. Tuhan Yesus membentengi kami, sebab kami mengenal nama Tuhan Yesus. Bila kami berseru kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus pasti menjawab. Tuhan Yesus selalu menyertai kami dalam kesesakan. Tuhan Yesus meluputkan kami dan memuliakan kami. Dengan panjang umur Tuhan Yesus kenyangkan kami, dan Tuhan Yesus perlihatkan kepada kami keselamatan dari Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdiri.
Bapa di surga, kami juga berdoa buat kegiatan kami minggu ini ya Papa. Uramayase buat ibadah pada hari Minggu besok ya Papa. Ibadah raya ucapan syukur kami kepada Tuhan Yesus. Biar kami rindu untuk datang bersekutu dengan Tuhan Yesus. Membawa yang terbaik bagi Tuhan Yesus yaitu hati kami. Biar kami berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami berdoa biar tidak ada jemaat yang terlambat. Kami berdoa buat Bapak Pendeta Yohanes Sugiono yang bertugas pada hari Minggu besok. Biar Tuhan memberikan kesehatan, pengurapan, damai sejahtera. Kami rindu dia datang tidak terlambat, tepat pada waktunya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah doa kami kepada Tuhan Yesus. Kami ingin selalu yang terbaik kami bawa kepada Tuhan Yesus. Walaupun banyak keterbatasan kami. Terima kasih Bapak, hamba-Mu memberkati semua pelayan Tuhan yang ambil bagian pada pagi hari ini. Biar Tuhan Yesus memberikan damai sejahtera, pengurapan, bahkan berkat-berkat yang berkelimpahan. Demikian buat jemaat yang hadir pada saat ini, Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Terima kasih Bapak, kami menadahkan tangan kami kepada Bapa di sorga, karena kami terlalu percaya Bapalah sumber segala berkat, kasih karunia dan keselamatan. Berkat jasmani Bapa akan curahkan kesehatan, kesembuhan, pemulihan bagi kami. Berkat rohani kami semakin dekat mengasihi Bapa Tuhan Yesus Roh Kudus. Dan berkat materi Tuhan cukupkan keperluan kami, bahkan melimpahkan kami. Bapa di sorga memberkati engkau dan melindungi engkau. Bapa di sorga menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Bapa di sorga menghadapkan wajahnya padamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami terima berkat Bapa dengan iman, percaya dan ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Raja semesta. Amin. Bapa terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ibadah selesai.